Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Meneruskan pengajian yang kemarin, yaitu kitab Nasaihul Ibad Al-Babus Sulasi. Ya, Al-Babus Sulasi, sekarang makalah yang nomor 8. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini ajma'in ya rabbal alamin. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu utawi maqalah as-saminatu kang nomor 8 iku an Abi Hurairah tajinarita saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu, radhiya muga-muga ngridani sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Abu Hurairah. Wasmuhu utawi asmane utawa jenenge Abu Hurairah iku Abdurrahman bin Sakhrin. Abdurrahman bin Sakhrin makalah ngene, annahu sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala, ngendika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngendikane ngene, salasun utawi telung perkara iku munjiyatun kang bisa nyelametake, ay mukhlisatun tegese kang nyelametake li sahibiha maring wong kang duweni munjiyat minal adzabi saking siksa. Wasalasun utawi telung perkara iku muhlikatun kang rusakake utawa kang menghancurkan, ay muqiatun tegese kang nibaake lifa'iliha maring wong kang nglakoni muhlikat, oleh nibaake fil halaki ing dalam kehancuran. Wasalasun utawi telung perkara iku darajatun dadi pira-pira pangkat utawa derajat, ay manazilun tegese pangkat fil akhirati besok ing dalam akhirat. Wasalasun utawi telung perkara iku kafaratun kang bisa menghapus dosa lidzunubi amiliha maring pira-pira dosane wong kang ngelakoni kafarat. Ini makalah yang nomor 8 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama asli dari Abu Hurairah yaitu Abdurrahman bin Sakhrin atau biasa dipanggil Abdurrahman. Makalah yang nomor 8 ini yaitu dawuhnya Kanjeng Nabi atau sabdanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dawuhnya seperti ini, salasun munjiyatun,
Pertama, dawuh Kanjeng Nabi itu 3 perkara yang bisa menyelamatkan. Nah, ini. Jadi perkara ini, 3 perkara ini bisa menyelamatkan. Ai mukhlisatun li sahibiha minal azab. Artinya 3 perkara ini bisa menyelamatkan orang yang mempunyainya atau orang yang menjalankan 3 perkara ini minal azabi, dari siksa neraka. Wasalasun muhlikatun. Yang nomor 2 kata Kanjeng Nabi, ada 3 perkara yang 3 perkara ini merusak atau menghancurkan. Aimu qi'atun li fa'iliha fil halak. Artinya 3 yang menghancurkan ini bisa menghancurkan pelakunya di dalam kehancuran. Jadi bisa menghancurkan pelakunya 3 perkara ini. Nah, 3 perkara itu apa? Dan nanti di bawah keterangannya. Yang selanjutnya wasalasun darajatun. Ada 3 perkara yang menjadi pangkat besok di akhirat, atau bisa menjadi kedudukan. Kita dapat pangkat nanti di akhirat. Jadi dapat pangkat. Jadi bukan hanya di dunia ada pangkat, kayak misalkan kepolisian, militer, di akhirat ada pangkat. Nah, yang selanjutnya wasalasun kaffaratun. Ada 3 perkara yang bisa menghapus dosa. Ailidzunubi amilhiya. Artinya dosa bagi yang melakukan 3 perkara yang menghapus dosa tadi. Nah, ini jadi ada 3 yang menyelamatkan, 3 yang merusakkan, 3 yang menjadi pangkat di akhirat, 3 lagi adalah bisa menghapus dosa. Kita lanjutkan. Ammal munjiyatu, anapun utawi 3 perkara kang bisa nyelametake iku fakhasyatullahi ta'ala. Nomor 1 wedi maring Gusti Allah fis sirri, ing dalam keadaan sirri utawa rahasia, artinya dewean, wal alaniyati, lan tingkah ngedeng utawa rame. Kudima den disiake apa asirru, khasyah yang sir, li anna taqwallahi, karena temen setuhune takwa maring Gusti Allah, fihi ing dalam sir iku a'la darajatin, luweh luhur-luhuri derajat. Lah tadi dijelaskan di atas bahwa ada 3 perkara yang bisa menyelamatkan, artinya menyelamatkan dia dari siksa. Yang tadinya disiksa, karena menjalankan ini tidak disiksa. Pokoknya menjalankan ini tidak disiksa. Yang pertama, 3 perkara yang menyelamatkan itu, yang pertama adalah khasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Jadi takwa atau takut kepada Allah baik waktu sendiri maupun banyak orang. Ini. Jadi kita tidak ada orang ya takut kepada Allah karena merasa diawasi oleh Allah. Ya apalagi banyak orang. Di situ banyak yang awasi. Jadi takut kepada Allah dalam keadaan sir atau sendiri, tidak ada orang, tidak ada yang awasi. Jadi mau melakukan kesalahan walaupun sendiri ya tidak berani. Kenapa? Karena merasa diawasi oleh Allah. Lah yang celaka itu banyak orang takwa, nggak ada orang nggak takwa. Nah ini
Lah yang hebat adalah takwa, baik keadaan sendiri maupun keadaan banyak orang. Nah, ini yang susah. Jadi yang susah itu kalau biasanya banyak orang kita takwa katanya jadi soleh, khusyuk, tapi begitu sendiri nggak ada orang, ya nggak begitu takwa gitu. Jadi bahasanya kalau laki-laki itu kalau banyak orang ada cewek lewat nggak ngelirik gitu. Tapi kalau sendiri ya ngelirik sampai mentok, sampai hilang gambarnya. Ya artinya ini hanya sekedar gambaran. Artinya baik dia sendiri maupun banyak orang itu adalah dia tetap takwa kepada Allah. Sendiri takwa karena merasa selalu diawasi oleh Allah. Nah itu pertama yang menyelamatkan. Kita lanjutkan. Wal qasdu lan kang nomor loro bersikap sedengan fil fakri yang dalam waktu fakir atau yang dalam waktu fakir wal ghina lan waktu sugih. Ait tawassutu tegese bersikap sedengan fil ma'isyating dalam kehidupan bi alam yujawiz gambari yen ta orang liwati sapa man fiha ing dalem ma'isyah al hadda ing batas utawa ing pelanggaran wa radhiyalan ridho sapa man bidzalika kelawan mengkono ma'isyah. Nah, ini tiga perkara yang menyelamatkan. Yang nomor dua yaitu bersikap sedengan, bersikap biasa atau bersikap sederhana baik di waktu fakir maupun di waktu kaya. Nah, itu jadi antara kaya dan miskin sama. Jadi waktu miskin ini tidak ngersulo, tidak sedih. Lah waktu kaya tidak congkak, jadi tidak sombong. Nah ini karena rata-rata manusia itu kalau dicoba miskin ini ngersulo, susah hatinya, seolah-olah Allah itu tidak adil, seolah-olah Allah itu tidak rata membagi rezeki, jadi sumpek. Ini lah kalau dicoba kaya, waduh sombongnya minta ampun, ngomongnya beda, semuanya beda. Nah ini biasanya orang kaya baru, jadi belum pernah kaya ngerasain kaya, wih sikapnya nggak karu-karuan. Lah nomor dua yang al-munjiyat, tiga perkara yang menyelamatkan tadi, baik dalam keadaan kita fakir maupun dalam keadaan kaya kita sama. Waktu kaya tidak melewati batas, waktu miskin kita ridho. Jadi makanya kita harus pahami bahwa kaya itu cobaan, miskin juga cobaan, sama-sama cobaan. Nah itu sama-sama cobaan. Jadi cuman rata-rata kalau manusia dicoba kaya itu jarang yang tidak berubah. Jadi kalau dicoba miskin mah ya standar gitu. Jadi ya seperti itu. Kalau dicoba kaya oleh Allah, rata-rata manusia nggak kuat, berubah, cara ngomongnya berubah, gaya jalannya berubah, semuanya serba berubah. Nah itu. Dan bahkan jarang orang dicoba kaya yang tambah soleh, itu jarang. Bukannya tidak ada, ada. Tapi rata-rata manusia begitu dicoba kaya, jarang yang tambah soleh. Nah itu. Jadi yang kudu difahami bersama
bahwa yang namanya miskin adalah cobaan, kaya juga cobaan. Maka dikasih apapun oleh Allah, kita harus ingat Allah, bahwa semuanya itu sudah dituliskan oleh Allah. Takdir manusia itu sendiri-sendiri. Jadi takdir manusia itu sudah ditentukan. Bagi yang memang keadaan fakir, banyak berdoa, sabar. Ingatlah bahwa yang menulis takdir Allah. Yang lagi kaya, ingat bahwa kaya cobaan. Jangan sekali-kali melewati batas. Nah itu, karena akan berbahaya. Karena rata-rata manusia begitu dicoba kaya, yang tadinya rajin ibadah tidak pernah ibadah lagi. Yang tadinya rajin ke masjid jarang ke masjid. Yang tadinya rajin pengajian, rajin zikir, enggak pernah lagi zikir. Alasannya sibuk ngurusi dunia. Lah kalau seperti ini ya enggak selamat. Tapi kalau sedengan, baik di waktu fakir dan di waktu kaya, nah ini menyelamatkan. Dia memahami kaya miskin adalah cobaan, di waktu kaya dia tidak melewati batas, malah tambah baik. Nah ini ya bisa selamat. Kita lanjutkan. Wal adlulan, bersikap adil firridho, ing dalam waktu ridho, wal ghadabilan waktu marah utawa waktu penduh. Bi ayyal dobah, gambar yento penduh to marah sapa mandillahi namung krana Gusti Allah. Wa yardolan, nglakoni ridho sapa man liridhahu krana nyupri ridane Allah. Lah tiga perkara tadi yang nomor tiga. Nomor satu sudah, nomor dua sudah, yang nomor tiga wal adlu fir ridha wal ghadab. Jadi tetap bersikap adil baik pada saat rela, wal ghadabi, dan juga saat marah. Nah ini makanya rata-rata manusia kalau marah itu sudah hilang akalnya. Makanya kalau lagi marah sama Kanjeng Nabi, suruh duduk dulu. Kalau enggak, suruh ambil wudhu. Jadi supaya reda. Nah rata-rata orang itu tidak bisa adil dalam keadaan marah. Nah, itu. Jadi makanya adil itu di tengah-tengah. Jadi seperti hakim. Jadi seperti hakim itu di tengah-tengah. Jadi penengah-nengah. Jadi kalau ada perkara yang ada perkara itu dua-duanya didengerin. Jadi dua-duanya didengarkan. Baru namanya bisa diputuskan. Nah kalau sekarang misalkan cuma satu saja yang ngadu, yang lain belum pernah ngomong, ya gimana mau mutusin? Umpama diputusin ya pasti salah, nggak mungkin benar. Jadi makanya adil itu artinya apa? Dua-duanya didengarkan, baru bisa menjadi adil. Kalau cuman sebelah yang didengerin, ya kata adil nggak bisa. Adil dari mana? Adil itu harus dua. Itu. Jadi adil baik dalam keadaan ridho atau marah. Jadi makanya kalau orang itu lagi marah, disuruh duduk sama Kanjeng Nabi. Disuruh duduk, kalau enggak ambil air wudhu. Nah ini supaya marahnya itu reda. Lah orang kalau sudah marah kehilangan akal, biasanya melakukan hal-hal yang tidak harus dilakukan. Gara-gara uang tidak banyak, gara-gara uang sedikit itu bisa sampai membunuh orang kalau dalam keadaan marah.
Makanya begitu marahnya saudara dah pasti menyesal. Nah itu. Maka kenapa kata Kanjeng Nabi kalau lagi marah suruh duduk? Kenapa? Supaya tidak melakukan apapun. Begitu marah kita melakukan sesuatu, setelah itu menyesal. Maka dalam keadaan marah harus dikontrol. Lah di sini adil dalam keadaan tidak marah dan juga dalam keadaan marah. Ini luar biasa, ini menyelamatkan. Nggak ada bedanya orang bersikap tengah-tengah bila ada permasalahan. Nah itu. Jadi makanya sekali lagi adil itu kalau sudah ada satu dan dua. Nah, kalau cuma satu aja adil dari mana timbangannya? Nah itu. Jadi makanya banyak terkadang orang itu berani memutuskan wah itu kurang benar, wah itu salah. Nah baru dengerin satu orang atau satu pihak sudah berani memutuskan itu salah. Itu namanya tidak adil atau tidak cocok jadi hakim. Namanya kalau mau memutuskan, kalau mau menilai itu harus dua yang didengar. Jadi kalau cuma satu kok terus langsung memutuskan, ya itu gimana pengadilan kalau kayak gitu. Nah itu. Jadi begitu juga bersikap di masyarakat, begitu ada masalah, kalau dua-duanya sudah didengar, nah itu baru kita bisa menilai mana yang benar, mana yang kurang benar. Nah begitu kita sudah bersikap adil, baik dalam keadaan tidak marah maupun dalam keadaan marah, nah ini artinya itu hal yang menyelamatkan. Karena sudah dijelaskan tadi kalau keadaan marah biasanya orang tidak akan yang namanya mengikuti alur-alur pikiran, pasti mengikuti kemarahan. Akhirnya dalam keadaan marah melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan. Nah ini biasanya. Nah, itu adalah tiga yang menyelamatkan. Nah berarti masih ada tiga yang menghancurkan, tiga yang menjadi pangkat, dan juga tiga yang bisa menghapuskan dosa. Nah itu kita sambung di pengajian berikutnya nanti, yaitu tiga yang merusak atau yang menghancurkan, tiga yang menjadikan pangkat di akhirat, dan juga tiga yang bisa melebur dosa. Insyaallah nanti kita sambung pengajiannya. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.